dulu itu asalnya sama. Sebagaimana zakatnya emas dan perak itu sebetulnya nisab awalnya itu sama. Nisab awalnya itu sama. Jadi nisab awalnya itu sama, tapi terus kemudian berjalannya waktu ini kemudian nisab, contohnya nisab itu tadi, nisab emas dan perak itu jaraknya agak jauh. Jadi ketika dikurus itu jaraknya agak jauh. Padahal awal dulu itu sama kurusnya itu sama. Nah, emas dan kurus kemudian setiap tahun kan meningkat harga, sedangkan perak kan tidak, cenderung menurun kan. Lah, maka dari tambah tahun ini nisabnya berbeda. Nah, nisabnya sekarang kalau dikuruskan rupiah ya beda jauh. Terima kasih Ustadz Taufik. Tadi sudah dijelaskan secara detail apa-apa saja yang ada kaitannya dengan zakat mal. Untuk pertanyaan pertama Ustadz, jadi di sahabat-sahabat Ansor ini kan ada yang punya kebun, kebun kebun durian atau kebun sing melon. Nah, apakah buah-buahan itu yang tidak disebutkan di situ tadi, apakah ini harus dizakati atau tidak? Kalau toh dizakati itu nisabnya bagaimana? Terima kasih. Ini tadi bagus sekali. Dalam artian kan kita sebagai umat Islam itu harus bisa menjawab tantangan zaman. Ulama dulu itu kenapa kok tadi saya ngomong bahwa Syafi'iyah itu memang agak ketat ya. Memang Syafi'iyah itu lebih cenderung apa yang dari beliau Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dalam Syafi'iyah ya kita hanya mengenal zakat-zakat yaitu. Yang jadi permasalahan ternyata di akhir-akhir ini ada komoditi buah-buahan itu yang malah harganya itu malah ya, melejit sekali. Contoh yaitu tadi apa, duren. Duren itu punya berapa hektar saja sudah berapa juta itu. Nah, sedangkan terus kemudian yang lain tidak ada. Nah ini kadang di beberapa tempat itu ya kadang kejelekan konco-konco ini akan menimbulkan apa ya sedikit kurang nikunan dengan teman-teman sing kayak apa lah iki pari gawe tuku pupuk gak cukup niki digawe tapi sik kena dibandingan. Nah niku kan memunculkan gap nih kayak digawe tuku pari mboten cukup, digawe tuku nih gak cukup. Sing enak-enak duren tidak kena zakat. Nah, padahal pari itu dan memang zakatnya madi itu kan agak banyak ya, ya kan banyak. Padi itu kan 10% kalau tidak diairi, kalau diairi dengan itu kan 5%. 10 itu kan banyak. Kadang orang akan membandingkan dengan apa juga dengan perdagangan itu juga perdagangan hanya 2,5 lah banding 10 lah itu kan aja lah. Kalau itu maka dari itu ketika kita tidak bisa mengembalikan bahwa ini adalah suatu kewajiban ibadah, kita tidak akan bisa merasa legowo, Jadi pertama sebelum kami sampaikan ini nanti bisa dizakati apa tidak dan sebagainya ya saya sampaikan kepada teman-teman sahabat-sahabat lentera ya dalam berzakat ya kita harus legowo juga, kita itu adalah kewajiban, bukan terus kemudian kita bandingkan dengan ini enggak, tapi itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim yang memang kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah untuk harta-harta kita. Itu yang pertama. Kembali lagi kepada tadi pertanyaannya, apakah kebun yang menghasilkan itu mendapat zakat. Nah niki beliau mengatakan di sini di kitab ini sinten ya Afifuddin Muhajir, ini saya kira cukup patut untuk jadi pertimbangan ya. Wa madhabu Abi Hanifata wujubu zakat fi kulli ma akhrajatil ardu mimma yuksadu bizira'i nama ul ardi wastighlaluha. Jadi kalau Abu Hanifah kita jelas terlepas dari madhab Syafi'i karena Syafi'i tadi hanya
dua itu saja. Jadi anggur dan kurma. Maka kita harus lintas madhab, dan ini juga masih kita pakai di kalangan kita Nahdiyin, karena ini masih 4 madhab. Wa madhabu Abi Hanifah wujubu zakat fi kulli ma akhrajatil ardu. Jadi semua tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan oleh bumi itu wajib dizakati. Tapi dengan satu catatan, mimma yuksadu biziraatihi nama ul ardi. Tumbuhan yang memang di dalam penanamannya itu ada unsur untuk ngeramut tanah. Jadi untuk memperbaiki tanah. Dalam artian seperti suket itu kan malah mengganggu tanah itu. Suketnya sini suket tidak wajib. Tapi segala hal yang bisa memperbaiki tanah, membuat tanah itu wajib semua. Maka kayak tadi yang jenengan sebutkan melon, duren, itu kan pasti orang diramut itu, rambut. Tapi kalau suket kan buatan, suket itu kan jelas dibiarkan dan tumbuh terus, malah kadang ya. Nah, kalau itu berarti ya zakatnya kalau Abu Hanifah ya wajib zakat. Ya nisabnya bagaimana ya? Ikut nisab simah. Jadi nisab buah-buahan. Berapa kemarin? Undur dalam untuk nggih. Nisab simar. Nggih, nisabnya kurma wasara itu wujubnya aslam al khurriyah wal milku atamu wan nisab. Nanti wan nisab lah. Nisabnya niki nggih sama dengan apa? Az-zuru niku ya, nisabnya sama dengan terus kemudian wayadharu anna hadza aufaqu. Ini beliau melanjutkan. Nah, ini komentar Yahya Fifuddin. Wayadharu anna hadza aufaqu li ihda hukmi tasyri'i zakat. Zakat yang disampaikan oleh Abu Hanifah ini itu lebih cocok, lebih mengarah kepada li ihdahi kami tasyri'i syariah. Lebih cocok pada salah satu hikmah pensyariatan zakat. Nanti pensyariatan zakat wahya ignaul fuqara bi amwalil aghniya. Karena memang salah satu hikmah pensyariatan zakat itu kan mencukupi orang fakir dengan harta orang-orang kaya. Sehingga yang kaya bicarane sing fakir ini bisa merasakan harta dari orang yang kaya. Terus kemudian wal ghani kama yakunu bil muqtad yakunu bi ghairi bal katsiran ma yasirul insan milyunirian bi ziraatin ghairil muqtad ka'as bisukar. Bahkan terkadang orang jadi miliuner itu malah bukan dengan menanam, bukan sing tanaman-tanaman pokok sebagaimana kalau di sini beliau mengatakan ya dengan tebu kalau di sana kan di kidul daerah sana kan banyak tebu, itu malah miliuran. Walaysa minal hikmah i'fa'uhu minaz zakat, dan itu bukan termasuk hikmah ketika orang-orang yang demikian, orang yang sugih dengan tebu, orang yang sugih dengan itu kemudian dibebaskan dari zakat, itu bukan masuk hikmah. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Yai Afifuddin Muhajir ini dapat menjadi solusi, solusi, dan karena itu beliau juga tadi sudah menyampaikan itu lebih cocok dengan salah satu hikmah pensyariatan zakat. Itu tadi sahabat-sahabat terkait dengan pertanyaan apakah buah ya termasuk melon, durian atau tebu itu harus dizakati atau tidak. Ya tadi sudah sangat jelas, berarti segala sesuatu yang tumbuh dari tanah yang tujuannya untuk memperbaiki tanah maka itu wajib dizakati. Baik sahabat-sahabat, mungkin dari sahabat Aksan ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ranting Sendang Dhuwur, ingin bertanya terkait zakat. Dari tadi paparan yang sudah Bapak sampaikan tadi ada 4 atau 5 yang wajib dizakati. Saya kira untuk perlu digarisbawahi untuk sekarang ini ada beberapa profesi yang menyangkut terkait usaha atau pekerjaan. Di antaranya banyak profesi sebagai pejabat negara atau profesi sebagai guru. Nah, itu semuanya juga termasuk mendatangkan perekonomian. Nah, apakah mereka semua yang mempunyai profesi tersebut wajib pula untuk berzakat?
Nah, kalau memang wajib, berapa kira-kira nisabnya? Nah, itu pertanyaan dari kami. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali karena ini menyentuh beberapa aspek ini, karena banyak sekali profesi-profesi sekarang itu yang lebih menjanjikan, dalam tanda kutip lebih menjanjikan daripada harta-harta mal zakawi. Nah, sebelum ke sana kita harus menelisik lebih lanjut di awal dulu. Kenapa kok hanya ini saja, 5 unsur ini saja hal yang wajib untuk dizakati atau mal zakawi? Ya karena memang tadi sudah saya sampaikan bahwa harta-harta ini, harta-harta ini adalah harta yang dulu itu sangat berpotensi untuk menimbun kekayaan. Jadi sangat dulu itu kan orang punya kebo, punya sapi itu orang kaya betul. Jadi punya orang kaya betul. Apakah dulu tidak ada profesi? Juga jelas ada, karena Kanjeng Nabi juga sering matur, juga ada tabib, itu juga ada zaman dulu. Jadi mulai dulu juga sebetulnya juga ada. Cuma profesi-profesi itu dulu kala itu tidak menjanjikan, dan istilah sekarang tidak menjanjikan secara ekonomi dan tidak begitu mendatangkan perekonomian yang cukup signifikan. Nah, perkembangan akhir-akhir ini ternyata beberapa profesi itu yang malah berbalik ya, malah berbalik. Profesi-profesi itu yang kemudian mendatangkan kekayaan yang sumber ekonomi yang sangat besar, Maka dari itu para ulama itu mengkaji zakat profesi, istilahnya di sini. Zakat profesi itu sampai beberapa kali, dan kalau kita mencari rujukannya di kitab-kitab salaf kita ya mboten enten. Rujukannya dalam kita ya mboten enten. Ini baru terjadi di sekitar 80-an, mulai dari adanya Yusuf Qaradawi, terus kemudian Muhammad Al-Ghazali, terus kemudian itu baru itu mulai ada di Muktamar Kuwait, itu baru ada. Ya kenapa itu kok memang harus ya dimunculkan, sebab itu tadi. Nah, terkait ini ulama berbeda pendapat, yang sekarang pun masih beda pendapat. Jadi sekarang masih beda pendapat. Yang muasyir itu mari bisa pendapat. Ada yang mengatakan ya tidak bisa, tidak zakat. Sebab apa? Ya itu tadi. Dari dulu itu sudah ada profesi-profesi itu, tapi kenyataannya Kanjeng Nabi tidak memberikan zakat. Nah, dari dulu sudah ada. Terus kemudian kenapa baru sekarang ada itu? Dan beliau juga mengaturkan yang tidak menolak ini. Di antaranya lagi adalah ya zakat ya hanya dari Nabi ya hanya itu saja. Maka kita tidak boleh untuk ke sana. Satu lagi yang patut untuk jadi pertimbangan adalah bahwa yang dizakati itu menurut ulama-ulama yang kurang setuju dengan adanya zakat profesi itu adalah bahwa zakat itu urusannya adalah 1 zakatul amwal, 2 zakatul abdan. Zakatul amwal itu adalah 5 tadi, zakatul abdan adalah zakat fitrah. Nah, sekarang profesi itu kira-kira masuk amwal apa abdan? Nah, itu kan tidak masuk mal, tidak masuk itu. Nah, tidak masuk. Sebagian ulama kontemporer, ulama mu'asyirah sebagaimana Yusuf Qaradawi itu beliau cenderung kepada setuju dengan adanya zakat profesi ini, karena itu tadi bahwa profesi-profesi ini lebih menjanjikan daripada profesi-profesi atau mal-mal zakawi yang sudah ada, dan terkadang memang lebih menjanjikan, sehingga sudut pandangnya itu. Dan memang di sana ada hak dari harta orang kaya yang milik haknya orang miskin, sehingga bagaimanapun itu harus. Tapi yang jadi masalah, meskipun ulama-ulama ini setuju dengan zakat profesi,
itu mereka ternyata masih beda pendapat. Ini diikutkan kemana, cantolan hukumnya kemana. Jadi sebagian dari mereka itu insya Allah Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, bukan pengarang Ihya itu ya, Muhammad Al-Ghazali Mesir itu beliau mencantolkan ini kepada zakat zuruk, sehingga karena zakat zuruk ya tidak ada haulnya, tapi ketika zuruk kan langsung panen dan keluar zakatnya sudah nisab dizakati ya. Sama dengan itu berarti nanti ketika sudah dapat satu kali dan sudah memenuhi nisabnya ya dia wajib zuruk. Berarti berapa nisabnya ya? Nanti zakatnya ya 10%, karena sama dengan zuruk. Sama dengan zuruk 10%. Nah, akan tetapi sebagian ulama yang lain itu mencantolkan ini pada zakatun naqden atau urudu tijarah, yakni zakatnya adalah 2,5%, dan 2,5% dan ada haulnya. Itu perbedaannya. Kalau pendapat yang pertama itu mengatakan tidak ada haulnya sebab diikutkan kepada zuruk, yang penting sudah melebihi satu nisab maka kewajiban zakat. Tapi ulama sang yang lainnya mengatakan karena ini cantolannya adalah zakatun naqden, maka ada haulnya dan ada nisabnya. Nisabnya sebagaimana naqden dan yang dikeluarkan hanya 2,5. Sebagian ulama lagi malah ekstrim ya, Zaidiyah, madzhab Zaidiyah itu malah yang dikeluarkan malah 20%. Wow, 20%. Karena mengingat itu tadi bahwa potensi untuk kaya dengan profesi-profesi ini sangat menjanjikan, sehingga di imamnya madzhab Zaidiyah itu, imamiyah atau Zaidiyah itu malah 20%, malah 20%. Itu beberapa perdebatan ulama, tapi saya pribadi cenderung untuk tidak ke zakat profesi kalau saya pribadi ya. Saya pribadi nanti terlepas dari niku, saya pribadi cenderung ke, sebab profesi ini bukan amal. Kalau saya pribadi profesi ini bukan amal. Tapi untuk mengarahkan orang-orang lah, harta-harta orang-orang yang kaya itu ada hak untuk orang miskin itu gimana Pak? Saya kembali kepada sebetulnya masih ada satu jaru lagi ya, ada jaru lagi. Kalau di sini beliau Al-Yafibuddin menyampaikan wa qarrara jumhurul fuqaha'il asri wujub zakat fin nuqud al-waraqiyah li anna asbahat samanat asya. Jadi beliau menyampaikan bahwa uang, kalau uang kita uang rupiah itu ya dizakati. Kayak saya cenderung kepada itunya. Jadi zakatnya bukan ke profesinya tapi uangnya. Timbunan uangnya. Bukan ke profesinya. Kalau saya cenderungnya ke sana. Nah, kalau perbedaan ulama ya itu tadi. Ulama beda pendapat antara zakat profesi, ada yang sudah. Tapi pemerintah kita memang sudah membuat keputusan ada zakat profesi itu lewat peraturan kalau tidak salah tahun 2003 atau 2000 berapa nih. Itu sudah ada, memang pemerintah sudah mengeluarkan itu. Tapi saya pribadi memang cenderungnya ke sana ya. Kita arahkan saja ke zakatnya bukan profesinya tapi kumpulan uangnya. Nah, itu akan lebih enak. Kalau kumpulan uangnya nanti jelas berarti zakatnya kita ikutkan kepada zakat tijarah, zakat naqden atau zakat tijarah itu kalau saya pribadi. Karena beliau di sini maturnya wa biya yatimul bai' wasyira wa minha tasarruful ujur war rawatib wa ala qadri ma yamlikul mar'u minha yu'tabaru ghinahu wa yuqaddaru nisaba bi syi'ri nisabi dzahab. Nanti tapi niku nisabnya nanti diperkira-kirakan dengan nisab dari emas. Mungkin itu saja, ada lagi. Sahabat-sahabat, tidak terasa tadi sudah dijawab pertanyaan saya ataupun pertanyaan dari Cak Aksan terkait dengan zakat kebun melon atau duren, atau yang ditanyakan Cak Aksan terkait dengan zakat profesi.
Saya kira itu mudah-mudahan menjadi referensi atau bahan wawasan bagi sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat, saya kira untuk sesi kali ini sudah cukup ya dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan perlu sahabat ketahui bahwa untuk program Lentera Ramadan kali ini disponsori oleh PT Supratur Hidayah. Baik, semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti kita semua dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.